Perkenalkan nama saya Priscilla Nopasyasana dari kelas MJ 203 Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 230201010083 dengan dosen Bapak Dr. Kastolani MPD. Di sini saya akan menyampaikan tugas ulangan akhir semester pelajaran pendidikan Pancasila. 1. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menurut pendapat saudara. Strategi apa yang digunakan agar bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap bersatu untuk memajukan ketinggalan iptek dan dapat menyeimbangi kemajuan di bidang teknologi? Di sini saya memiliki jawaban untuk memajukan iptek dan menyeimbangkan kemajuan teknologi, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti pendidikan berkualitas dan merata bisa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini, agar generasi muda memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan dan gotong royong. Meningkatkan kualitas guru dengan melakukan pelatihan dan pengembangan bagi guru agar mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Meningkatkan akses pendidikan dengan memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kemudian penguatan infrastruktur teknologi dengan mengembangkan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung konektivitas dan akses informasi, memberikan dukungan kepada startup lokal untuk mengembangkan inovasi teknologi dengan memperdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Kemudian dengan mengembangkan keterampilan vokasi masyarakat agar dapat bersaing di era industri 4.0 dan melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, di era digitalisasi untuk mengedukasi bangsa Indonesia, coba berikan tahapan edukasi kepada masyarakat agar memberikan informasi kepada publik, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang melanggar undang-undang informasi. Di sini tanggapan saya, tahapan edukasi untuk mengedukasi bangsa Indonesia dalam era digitalisasi dapat dilakukan dengan pengenalan dasar teknologi informasi dan komunikasi yang membuat masyarakat memahami dasar-dasar TIK seperti internet, komputer, dan aplikasi digital lainnya. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya lebih interaktif. Pengembangan kompetensi guru dengan melatih guru untuk menguasai teknologi dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran digital sehingga mereka dapat mengarahkan siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif. Mengembangkan keterampilan digital dengan melatih masyarakat untuk memiliki keterampilan digital yang memadai, seperti menggunakan mesin pencari, mengakses informasi, dan berinteraksi secara sosial dengan aman. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman pengembangan ilmu pengetahuan agar ilmu yang dikembangkan adalah ilmu yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, bukan dari budaya bangsa lain, dan yang dapat merupakan jati diri bangsa yang ada di dalam negeri. Apa yang harus dilakukan oleh para pengelola negara agar ilmu yang dikembangkan adalah ilmu yang dimiliki bangsa Indonesia adalah untuk menjamin ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia berlandaskan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Rumusan kebijakan iptek berwawasan Pancasila dengan menciptakan ilmu pengetahuan kebijakan pembangunan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini termasuk menghormati keyakinan agama bermasyarakat dan memasukkan nilai-nilai moral ke dalam sebuah proyek pengembangan ilmu pengetahuan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk melatih para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Indonesia, serta melibatkan masyarakat luas dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan
untuk memastikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia diprioritaskan. Hal ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, Pancasila sebagai sumber segala hukum di Indonesia. Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum? Menjelaskan Menurut pendapat saya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga penegak hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting, seperti menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis negara Republik Indonesia, dengan memuat nilai-nilai sebagai berikut, diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam pengawasan dan pengendalian hukum. Pancasila harus berdimensi dan berorientasi pada keadilan agar hukum tidak dipahami secara mutlak dan kaku, melainkan syarat dengan moralitas dan hati nurani. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia harus berakar pada budaya dan ideologi masyarakat Indonesia, sehingga dapat mencakup masyarakat luas dan tidak hanya berfokus pada kebutuhan barat atau pasar saja. Dengan mengimplementasikan dalam sistem hukum, Pancasila merupakan sumber hukum bagi seluruh negara dan tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014. Kemudian tentang etika penyebaran informasi kepada masyarakat untuk edukasi agar masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab dalam penyebaran berita informasi. Menurut saya, dalam penyebaran berita informasi kepada masyarakat luas, apalagi di zaman sekarang ini yang serba digital, sekali klik sudah dapat menyebarluaskan video atau berita-berita yang terjadi di dunia, harus dengan jeli dan dengan pertimbangan, serta harus mendapatkan informasi secara aktual, akurat, tajam, dan terpercaya. Karena apabila penyebaran video itu hoax, itu akan berbahaya untuk kedepannya, karena bukan video yang benar terjadi adanya dan dapat menimbulkan fitnah ataupun selisih paham antara warga dengan warga, negara dengan negara, atau antar umat beragama. Demikian jawaban dan video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan dan pengucapan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.